Hai semua, gue Wasa. Kali ini mau ngebahas Realme 13 Plus 5G yang digadang-gadang handphone gamingnya Realme saat ini. Gue setuju, tapi nggak setuju-setuju banget. Setujunya karena handphone ini tuh masuk ke standar handphone yang layak untuk dipakai main game meskipun game berat. Terus yang nggak setujunya karena kalau kita ngomongin HP gaming, ini handphone tuh ya nggak kayak ROG Phone lah, yang emang handphone gaming banget, yang punya port ngecasnya di samping, yang punya air trigger, dan ada lampu-lampu RGB-nya. Di sini nggak ada. Cuma kan ya beda harganya. ROG Phone tuh belasan bahkan sampai puluhan juta. Dan yang ini cuma 4 jutaan aja. Kita tuh yang penting udah dapat standar minimal layaknya handphone performa yang bisa diajak main game sampai puas. Lihat nih, masih ada lubang jack audio. Terus kalau malas pakai headset, bisa juga loudspeaker yang dikasihnya pun ini handphone stereo. Baterainya 5000 mAh dan ngecasnya 80 watt, bisa diandelin. Terus ini handphone Realme bukan tipe GT, tapi ada GT mode-nya buat ngebantu ngeboost performa handphonenya. Keren kan? RAM-nya juga standarnya ini tuh 12 GB yang bisa kita ekspansi lagi sampai 14 GB. Jadi, kalau di total itu RAM-nya nyampe 26 GB. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7300 Energy yang emang ternyata tuh kenceng dan juga irit dayanya. Serta ini handphone punya sistem cooling yang canggih. Gua dikasih sampelnya, nih lihat bentar. Kayak begini bentukannya. Dan ukurannya juga lumayan besar ya kalau disandingin sama handphonenya. Vapor chambernya ini pakai material stainless steel. Dan lihat nih, gua ada iseng panasin bentar pakai heat gun. Warna aslinya yang pink ini berubah jadi kuning. Dan nggak pakai waktu lama, udah balik lagi jadi warna pink lagi, alias udah dingin lagi. Si Realme ini tuh ngeklaim vapor cooling sistemnya ini tuh udah sekelas device-device yang dipakai para pemain e-sport, dan setelah lihat aslinya begini sih ya susah ya untuk ragu karena apa yang diomongin sama Realme kayaknya sih benar. Soalnya gue juga ada nih ngetes banyak benchmark dan game di handphone ini. Panasnya bisa dibilang tidak berarti dan dinginnya juga termasuk cepat. Nggak berasa panas banget di jari tangan kita, bisa jadi juga karena material backdoor sama frame-nya ini itu terbuat dari polikarbonat. Jadi bukan penghantar panas yang baik. Jadi hangat handphonenya ini tuh cuma berasa di dalam handphonenya aja. Habis itu cepat kembali normal berkat adanya vapor chamber yang lebar ini tadi. Nah, selain udah dapat charger 80 watt dan kabelnya juga di dalam paket penjualan, Realme 13 Plus 5G ini juga ada case bawaan dan juga anti gores yang udah kepasang di handphonenya. Layarnya sendiri berukuran 6,67 inch Full HD Plus dengan panelnya itu I4 AMOLED 120Hz. Punya bezel yang lumayan tipis, enak melihatnya, dan fingerprintnya juga di dalam layar. Layarnya ini juga mempengaruhi ke performa game yang kita mainin. Kalau misalkan gamenya ada sanggup 90 fps, misalkan, ya 90 fps-nya bisa jalan. Terus kalau ada gamenya yang sanggup sampai 120 fps, ya bisa jalan juga sampai 120 fps. Salah satu game yang support bisa sampai 120 fps ya Honor of Kings ini ya, sesuai kolaborasinya mereka. Ntar kita cobain lebih lanjut. Biar lebih afdol, nih yang udah gua tes beberapa benchmark dengan chipsetnya ini dan digabungin sama RAM yang total 26 GB, ngehasilin skornya antu tuh dapat 712 ribuan. PCMark 10 13 ribuan. Geekbench 6 gede juga nih buat single ataupun multicore-nya. 3D Mark pasti juga gue ikutan tes. Wildlife dapat 3167 poin, Wildlife Extreme 854 poin, Still Nomad Lite 349 poin, Slingshot dapat 6275 poin, dan Slingshot yang Extreme dapat 4986 poin. Lumayan gede-gede skornya. Ready banget ini buat main game-game Android zaman sekarang. Langsung aja kita gas nih ya, game kolaborasinya dulu tentunya Honor of Kings. Berjalan smooth banget 120 fps. Dan ini gue pakai Angel lah, emang ya asik sih dia. Main ML juga berjalan mulus 120 fps nih. Terus ada main Asphalt juga bisa smooth 60 fps. Lanjut gue main PUBG 90 fps, enak banget, lancar ngeliat visualnya. Pun begitu buat teman-teman yang mainnya juga Call of Duty ataupun Free Fire juga bisa sampai 90 fps ya. Realme sekarang itu kalau dipikir-pikir emang mulai lagi kolaborasi sama lebih banyak game. Jadi bisa expect sih kayaknya ke depan itu bakal lebih banyak game yang dibuka FPS-nya di suatu produknya di masa depan nanti.
Terus lanjut lagi, gue main solo leveling 60 fps juga aman-aman aja, lancar. Game gabut gue Survivor IO juga apalagi. Ya itu, kalau ini mah standar sih 60 fps pastinya. Ngomong soal baterai, ini tuh 5000 mAh-nya emang beneran irit daya. Gue sedikit cerita. Kemarin itu kan kalau teman-teman ngikutin sosmed gue tuh sempet touring ke Surabaya, Jogja, Bandung, dan akhirnya balik ke Jakarta. Jadi rutenya tuh rute pulang ya. Ini handphone dipakai sama temen gue buat ngebuka maps sepanjang jalan sampai kejemur-kejemur dan sinyalnya juga nyala terus. Terus yang gue salut ini tuh selain baterainya awet banget nih, lihat ya, 6,5 jam buka maps baterainya itu dari 100% masih sisa 21%. Dan OIS di kameranya pun aman seaman-amannya. Sepanjang jalan balik ya, ini tuh diklipin begitu aja gitu di motor ya, standar kayak kalian naruh handphone di motor gimana lah gitu. Nah terus buat SOT-nya sendiri, ini gue udah ngetes juga, nyampe 17 jam lebih banyak. Oh ya, di sini juga ada fitur IP65 ya, tahan cipratan air dan debu. Makanya kemarin juga pas dibawa touring tuh sambil hujan-hujanan, ya nggak dilepas, tetap ditaruh aja handphonenya. Sekalian bahas ke kameranya deh, karena kita udah ngomongin OIS. Kameranya sebenarnya ada minus sih pasti buat beberapa temen nih. Soalnya Realme 13 Plus 5G ini tuh emang tidak punya lensa ultra wide. Ya sesuai lah ya, karena handphonenya juga emang ditujukan atau ditujuinnya itu untuk performa di seri yang ini. Kalau kalian butuh banget dan mau banget lensa ultrawide, ya kan ada yang versi Pro-nya. Tapi ya tenang aja, lensa utamanya juga termasuk bagus kok. Resolusinya tuh 50 megapiksel, sensornya Sony LYT600, ada OIS, ditemenin sama lensa mono 2 megapiksel. Lensa depannya 16 megapiksel. Terus buat perekaman video, lensa belakangnya bisa sampai 4K 30 fps, dan kalau mau 60 fps juga bisa di 1080p atau 720p-nya. Sedangkan lensa depannya itu cuma paling mentok di 1080p 30 fps aja. Buat UI kamera lainnya ya seperti ini menu-menunya. (1080p) 30 fps. (1080p) 60 fps. (4K 30 fps). Nah, buat fitur AI-nya, si AI Smart Loop juga nggak ketinggalan di seri Realme 13 Plus 5G ini. Terakhir, yang suka ditanyain soal mesin getar di HP ini menurut gue biasa-biasa aja sih. Nggak padat dan cenderung agak sember bunyinya ya, jeng gitu. Cuma ya udahlah ya, namanya juga bukan flagship. Kalau nggak suka sama vibrate-nya bisa teman-teman matiin aja. Oke, kesimpulannya menurut gue ya, handphone itu harganya 4 jutaan, dimana range harga 4 jutaan itu termasuk banyak di kelasan mid-range. Nah, Realme 13 Plus 5G ini emang bisa jadi pilihan juga buat teman-teman yang suka nge-push rank di kesehariannya. Apalagi kalau Realme 13 Plus 5G ini tuh kita sama-sama tahu dirancang khusus buat bikin smartphone gaming level turnamen sama si Realme-nya. Kamera ya emang biasa-biasa aja kenanya karena nggak ada lensa ultra wide. Cuma kan ya balik lagi, ini handphone khusus performa, dapat RAM besar, chipsetnya bagus, baterainya juga besar, ngecasnya cepet,
support game-game sampai 120 fps, speakernya stereo, dan ada jack audio, serta layarnya bagus. Kurang apa coba? Kurang bersyukur. By the way, hampir lupa. Ini Realme juga ada TWS baru juga nih, tipenya T310. Keluarnya itu bakalan bareng nanti pas launching, dan kalau gua rasa-rasain sedikit ini TWS itu lebih ke arah bass head sih. Cocok-cocok aja sih ditandemin sama Realme 13 Plus 5G ini nantinya. Malah ya siapa tahu nanti ada promo bundling bahkan pas acara launchingnya. Ya kita tunggu aja lah. Sikat aja nih handphone guys kalau kalian emang ada dananya, dan happy gaming nantinya. Paling segini aja cerita-cerita gue sharing pengalaman menggunakan Realme 13 Plus 5G ini. Semoga bisa membantu buat teman-teman yang emang lagi nyari handphone performa di range harga 4 jutaan. Pantengin aja, siapa tahu ada harga promonya. Ya, siapa tahu malah 3 jutaan gede, nggak nyampe 4 juta. Gue masih nggak tahu sih harga sih berapa. Oke, so terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.